Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan koneksi antar materi dari modul 2.1, yaitu pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Perkenalkan, saya Sari Wahyuni, calon guru penggerak angkatan 10 kelas 10067 Sulawesi Selatan, ditemani oleh pengajar praktik Ibu Yuhani Subaharudin S dan fasilitator Pak Hamsar. Adapun tujuan pembelajaran khusus yaitu CGP dapat membuat sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah dipelajari sebelumnya untuk menjelaskan pemahamannya tentang pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya. Untuk refleksi yang pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana hal ini dapat dilakukan di kelas. Pengertian pembelajaran diferensiasi adalah usaha guru untuk menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu murid. Menurut Tomlinson, dalam kelas yang mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi, seorang guru melakukan upaya yang konsisten untuk merespon kebutuhan belajar murid, sehingga dapat disimpulkan bahwa pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Penerapan pembelajaran berdiferensiasi di kelas, yang pertama, menentukan tujuan pembelajaran. Yang kedua, melakukan asesmen diagnostik meliputi kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Yang ketiga, hasil asesmen diagnostik digunakan sebagai bahan untuk melakukan pemetaan murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar murid, minat, dan profil belajar murid. Yang keempat, menganalisis strategi pembelajaran diferensiasi yang sesuai dengan tujuan pembelajaran, diferensiasi konten, proses, atau produk. Yang kelima, membuat rencana pelaksanaan pembelajaran diferensiasi. Yang keenam, mengimplementasikan pembelajaran diferensiasi di kelas. Dan yang terakhir, melakukan asesmen baik formatif maupun sumatif sesuai dengan tujuan pembelajaran. Lanjut untuk refleksi yang kedua, jelaskan bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid dengan cara melakukan pemetaan berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan murid dengan cara guru memilih 3 strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, atau diferensiasi produk. Alasan mengapa pembelajaran berdiferensiasi dapat mengoptimalkan pembelajaran diantaranya: yang pertama, pembelajaran berdiferensiasi bersifat proaktif. Yang kedua, pembelajaran berdiferensiasi lebih bersifat kualitatif daripada kuantitatif. Yang ketiga, menggunakan berbagai pendekatan terhadap konten, proses, dan produk. Yang keempat, berpusat pada murid. Yang kelima, pembelajaran berdiferensiasi merupakan perpaduan dari pembelajaran seluruh kelas, kelompok, dan individual. Dan yang terakhir, bersifat dinamis. Lanjut ke refleksi yang ketiga, bagaimana Anda melihat kaitan antar materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak? Keterkaitan atau koneksi antar materi dapat dilihat melalui bagan berikut, di mana modul yang telah kita pelajari pada pendidikan guru penggerak semuanya bermuara kepada berpusat pada murid yang menghasilkan profil pelajar Pancasila. Koneksi antar materi dengan modul 1.1 Filosofi Ki Hajar Dewantara. Filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara berkaitan dengan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu dapat mewujudkan merdeka belajar. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan adalah menuntun anak sesuai
kodrat alam dan zaman dengan berpihak pada anak, sesuai perkembangan minat, bakat, dan potensi anak. Hal ini berkaitan erat dengan pembelajaran berdiferensiasi yang bertujuan memberikan pembelajaran kepada anak dengan cara memetakan kebutuhan murid sesuai kesiapan belajar, minat belajar, dan profil belajar anak. Kaitan dengan nilai dan peran guru penggerak, bahwa pembelajaran berdiferensiasi dapat mewujudkan merdeka belajar apabila guru penggerak telah memiliki nilai guru penggerak dan menerapkan peran guru penggerak. Nilai guru penggerak meliputi mandiri, kolaboratif, inovatif, berpihak pada murid, dan reflektif. Peran guru penggerak meliputi menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, mendorong kolaborasi, menjadi coach bagi guru lain, dan mewujudkan kepemimpinan murid. Kaitan dengan visi guru penggerak, yaitu seorang guru penggerak tentunya memiliki visi untuk mewujudkan merdeka belajar yang sesuai profil pelajar Pancasila dengan melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada anak yang selaras dengan pembelajaran berdiferensiasi, menyesuaikan kebutuhan belajar anak berdasarkan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar murid. Kaitan dengan budaya positif. Budaya positif adalah perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Lingkungan belajar yang mendukung pembelajaran diferensiasi dibangun dengan menerapkan budaya positif. Itulah tadi pemaparan koneksi antar materi dari modul 2.1. Terima kasih atas perhatiannya. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.